Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi dharaini. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semuanya, dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua senantiasa diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, diberikan kesehatan pikiran, kesehatan jiwa, dan juga Allah tetapkan kita di jalan istiqomah di dalam kebaikan dan dalam amal soleh. Saudaraku, pada konten kali ini izinkan Al-Fakir untuk mengajak kita belajar ataupun sama-sama mengenal tentang fikih riba, tentang ta'rif ataupun pengertian daripada riba, kemudian tentang apa saja transaksi yang berpotensi menjadikan riba. Pada konten kali ini Al-Fakir membacakan kitab dasar, fikih dasar ya, yaitu kitab Fathul Qorib, yaitu kitab yang Ghayatul Ikhtisar, ringkas akan tetapi memiliki makna yang luas. Akan tetapi ini merupakan fikih dasar untuk mengenal dan untuk belajar tentang fikih. Di dalam bab riba itu pada fasol tentang riba pada kitab Fathul Qorib, qauluhu faslun fir riba bi alifin maksuratin. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji fir riba kang tetep ing dalem mertelakake riba. Lafat riba bi alifin kelawan huruf alif maksuratin kang den waca cendek. Jadi lafaz riba ini ada huruf alifnya. Lafaz riba adalah terdiri dari huruf alif, lam, ro, ba, dan juga ada alifnya di akhirnya. Yang dimaksud dengan bi alifin maksuratin adalah alif yang berada pada huruf ba. Ar-riba dengan dibaca maksurah artinya dibaca pendek. Lugotan ing dalem uga cara arti lugot utawa bahasane iku aziyadatu tambahan. Jadi fasal ini menerangkan tentang riba. Lafaz riba dengan menggunakan alif yang maksurah, alif yang dibaca pendek, ya alifnya, secara arti bahasa, secara arti lugot, artinya riba adalah az-ziyadah, tambahan. Kemudian wasara'an ing dalam muga cara arti syariate iku muqabalatu iwadin, bandingane liru bi akhara kelawan perkara kang meneh. Tetapi majhulit tamasuli kang ora dinurui pepadane fi mi'yaris syar'i ing dalam timbangane syariat. Halatul aqdi ing dalam tingkai akad au ma ta'khirin utawa sartane ngakhirake fil iwadaini ing dalam liru loro au ahadihima utawa salah sijine iwadaini. Jadi secara syara atau secara arti syariat, riba adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Akan tetapi di situ tidak diketahui tentang kesamaannya di dalam ukuran syariat, ukuran syar'i, yaitu pada waktu melakukan transaksi tersebut. Saya ulangi, secara syariat adalah muqabalatu iwadin bi akhara majhulit tamasuli fi mi'yadi syar'i halatal aqdi. Secara syariat menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, akan tetapi tidak diketahui tentang kesamaannya di dalam ukuran syariat di saat bertransaksi, atau dengan menunda penyerahannya, ya, au ma ta'khirin fil iwadaini au ahadihima, atau dengan menunda penyerahannya, penyerahan kedua barang tersebut yang ditukarkan itu, yang ditukarkan itu, yang ditransaksikan itu, atau salah satunya, ya. Atau dengan menunda penyerahan, jadi tidak secara ya dan biatin, tidak secara nakdan kontan cash ya, tetapi dengan cara menunda penyerahan itu, keduanya ataupun salah satunya. Ini tentang ta'rif atau pengertian secara sederhana mengenai riba. Kemudian hukum riba. War riba haramun. War riba utawi riba iku haramun haram. Transaksi riba adalah merupakan transaksi yang diharamkan, yang tidak diperbolehkan.
Kemudian wa inna ma yakunu fi dhahabi wal fiddati wa fil mat'umati. Wa inna ma yakunu angin pestine ono apa riba. Ono iku fi dhahabi ing dalem emas wal fiddati lan perak wa fil mat'umati lan ing dalem pira-pira panganan. Kemudian transaksi riba itu hanya terjadi yang berpotensi menjadi riba itu adalah transaksi pada emas, perak dan juga makanan. Ya. Kemudian makanan ini yang masuk pada kategori makanan apa saja? Wahya utawi mat'umat. Iku ma perkara yuksodu. Di kosoda yaksitu karena ini dimabnikan masyhul. Kalau fi'il madhi berarti dzuma awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Jadi jadi kusida karena di sini fi'il mudhari. Jadi kalau dimabnikan masyhul jadi dzuma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Dibaca dhammah fa fi'ilnya. Kemudian dibaca fathah huruf sebelum akhir. Jadi yuksodu. Wahya utamat umat. Iku ma perkara yuksodu kang den sejo. Apa ma? Ghaliban ing dalam umume. Litukmi kadue. Litukmi krono den pangan. Iktiatan krono ngalapi kekuatan. Autafakuhan utawa buah-buahan utawa camilan. Autadawian utawa tetombo ataupun obat-obatan, jenis obat-obatan. Wala yajri lan ora lumaku apa riba-riba fi ghairi dalika ing dalem liyane mengkono-mengkono dzahab wal fiddah dan juga mat'umat. Jadi begini. Yang dimaksud dengan makanan di sini kan jadi transaksi riba itu hanya terjadi pada emas, perak dan juga makanan, jenis-jenis makanan. Tetapi yang masuk pada kategori makanan adalah yang dimaksud dengan makanan adalah benda-benda atau segala sesuatu yang secara ghalib, secara umum biasanya difungsikan untuk makanan, ya, baik itu untuk makanan yang untuk kekuatan badan ya, atau makanan pokok, atau jenis tafakuh itu artinya camilan, buah-buahan, snack, atau tadwiyan itu jenis-jenis obat-obatan, ya, itu masuk pada kategori qauluhu mat'umat. Itu makanan, jenis makanan. Kemudian wala yajri ar-riba fi ghairi dzalik. Kemudian riba tidak terjadi pada selain barang-barang tersebut. Jadi riba tidak terjadi pada transaksi selain daripada yang disebutkan di atas, yaitu selain transaksi pada emas, kemudian perak dan juga makanan. Kemudian dilanjutkan lagi di dalam qauluhunya musannaf. Wala yajuzu bai'ud dhahabi bidhahab wala fiddati kadzalik ay bil fiddati wala yajuzu lan ora wenang ora oleh apa bai'ud dhahabi adol emas bidhahabi den tuku kelawan emas walal fiddati lan ora wenang apa adol perak kadzalika ay bil fiddati kadzalika hale kaya mengkono-mengkono dituku kelawan perak. Jadi tidak diperbolehkan menjual emas kemudian dengan emas. Jadi membeli emas atau menjual emas dengan emas, ya. Dan menjual perak dengan perak. Itu tidak diperbolehkan, ya. Baik keduanya itu madrubaini ikut dan cetak karone emas lan kana ono opo dhahabal fiddah au ghaira madrubaini utawa liyane utawa ora den cetak karone. Jadi baik emas dan perak itu sudah dicetak ataupun belum dicetak, itu transaksi emas dengan emas, perak dengan perak itu tidak diperbolehkan illa mutamasilan ay mislan bimislin, kecuali posisinya itu mutamasil itu sama timbangannya. Demikian. Fala yasihu bai'u syai'in min dalika mutafadilan. Fala yasihu ora sah apa bai'u syai'in adol suci-wici min dalika saking mengkono-mengkono dhahab wal fiddah, ya, bijinsihi maksudnya mutafadilan hale leluwian. Maka tidak sah menjual sesuatu dari barang tersebut, yaitu dari dhahab wal fiddah, dari emas dan perak, ya, dengan ukuran yang berbeda. Falayasihu bai'u syai'in min dalika mutafadilan. Tidak sah menjual sesuatu dari barang
seperti dahab, fidoh, ya, yang bijinsihi, maksudnya dengan sejenisnya, dengan sesama emas dan fidoh, dengan ukuran yang mutafadil, artinya tidak sama ukurannya. Kemudian waquluhu nagdan ay halan yadan biyadin. Waquluhu tay dawe musonef rupane dawuh nagdan, rupa dawuh nagdan ay halan tegese kontan, maksudnya ya dan biyadin, ya secara tampan tinampan ataupun secara cash. Jadi maksudnya nagdan itu adalah cash, ya, secara kontan. Kemudian falau bi'a mongko lamun dentol apa sayun suwi-wiji min dalika saking mengkono-mengkono dhahab wal fiddah muajjalan haliden semoyoake lam yasiha mongko ora sah apa be. Saya ulangi, falau bi'a mongko lamun dentol apa sayun suwi-wiji min dalika saking mengkono-mengkono dhahab wal fiddah oleh ngedol muajjalan haliden muajjal maksudnya den semoyo disemoyoake yo lam yasiha mongko ora sah apa be. Jadi sesuatu sehingga kalau sesuatu dari barang tersebut yaitu dari emas dan fiddah itu kok dijual dengan cara tempo tidak cash, maka hukumnya tidak sah. Kemudian lanjutan qauluhu wala yasihu bai'u ma ibta'ahu, atau kalau dibaca wala yasihu mongko ora sah atau wala yasu ora sah apa bai'u ma adol barang ibta'ahu ibta'ahu kang nuku ing ma sapa as-sahsun wong suwi-wiji wala yasu rasa apa bai'u ma adol barang ibta'ahu kang wis nuku ing ma sapa as-sahsun sapa as-sahsu wong suwi-wiji hatta yakbidahu sehingga nampani sapa sahes ing ma sawaun iku podo ba'ahu utawi adol sapa sahes ing ma lil ba'i maring wong kang adol pertama auli ghairihi utawa maring liyane bae. Jadi begini maksudnya, tidak sah menjual barang, menjual sesuatu yang posisinya sesuatu mabek barang yang sudah dijual itu telah dibeli oleh seseorang, ya. Jadi kecuali ia telah menerimanya, jadi sudah diterima oleh mustari, oleh pembeli, kemudian dijual lagi, ya. Dijual lagi, baik itu dijual kepada penjual pertama ataupun kepada orang lain. Saya ulangi, tidak sah menjual barang yang sudah dibeli oleh seseorang kecuali barang itu sudah diterima kemudian dijual kembali, baik itu menjualnya dengan penjual pertama ataupun kepada orang yang lain. Kemudian qauluhu wala yajuzu bai'ul lahmi bil hayawan, wala yajuzu lan ora wenang, maksudnya tidak boleh apa bai'ul lahmi adol daging tapi bil hayawan den tuku kelawan hayawan. Tidak boleh menjual daging yang dibeli atau dibayar dengan binatang. Kemudian sawa'un kana min jinsihi ka bai'il misatin bisatin. Sawa'un iku podo kana utawi ento ono apa hayawan iku min jinsihi saking jenis daging. Contone kaya bai'il misatin kaya dene adol daging wedhus bisatin den tuku kelawan wedhus. Au min ghairi jinsihi utawa saking liyane jinise daging. Lakin min makulil lahmi atau lakin min makulil akan tetapi ne saking hayawan kang kena den pangan daginge, ya. Contohnya seperti kabai ilahmi bakorin kaya dene adol daginge sapi dituku bisatin kelawan wedhus. Jadi muradnya begini. Wala yajuzu bai'ul lahmi bil hayawan, tidak boleh menjual daging yang dibeli dengan binatang. Sawun kana min jinsi ka bai'il lahmi syatin bisatin.
baik daging itu dari jenis binatang tersebut, seperti menjual daging kambing dibeli dengan kambing, au min ghairi jinsihi, atau dari selain jenis binatang tersebut, namun masih dari daging atau dagingnya atau itu dari binatang yang halal dimakan. Contohnya seperti menjual daging sapi, kemudian dibeli dengan 1 ekor kambing. Itu maksudnya. Kemudian wa yajuzu bai'ud dhahabi bil fiddah. Wa yajuzu lan wenang. Wa yajuzu lan wenang apa bai'ud dhahabi? Wa yajuzu wenang maksudnya boleh apa bai'ud dhahabi adol emas bil fiddati dituku kelawan perak mutafadilan hale luwi-luyan. Ya. Lakin nakdan tetapi ini hale kenceng. Ai halan tegese kontan makbudon tur kang den tampani qoblat tafarruqi dalam sadurunge pisah. Jadi diperbolehkan menjual emas dibeli dengan perak. Tapi dengan ukuran yang berbeda. Namun harus jadi gini, diperbolehkan saja menjual emas dibeli dengan perak dengan ukuran yang berbeda. Mutafadilan itu ukuran yang tidak sama ya. Jadi wa yajuzu lan wenang apa bai'ud dhahabi adol mas bil fiddati dituku kelawan perak mutafadilan hale luweh. Tetapi syaratnya lakin nakdan, tetapi harus kontan. Jadi menjual emas dibeli dengan perak dengan ukuran yang berbeda itu boleh, namun harus kontan. Maksudnya apa? Kontan itu ay halan, maksudnya secara cash. Dan di situ makbudon qabla tafaruq. Jadi diterima, serah terimanya sebelum berpisahnya kedua orang yang melakukan transaksi. Itu diperbolehkan. Kemudian wa kadzalika al-mat'umatu la yajuzu bai'ul jinsi minha bimislihi illa mutamassilan. Nakdan ay halan makbudon qabla tafarruq. Sama juga dengan makanan. Jadi tidak boleh menjual satu jenis makanan dibeli dengan jenis makanan yang sama, kecuali dengan ukuran yang sama dan secara kontan. Maksudnya diterima seketika itu sebelum berpisah antara kedua orang yang melakukan transaksi. Wa kadzalika lan hale kaya mengkono-mengkono wala yajuzu. Al-mat'umatu utai panganan, pira perpanganan iku la yajuzu ora oleh ora wenang apa bai'ul jinsi adol jenis minha saking mat'umat saking makanan bimisli dan tuku kelawan sepadane panganan ila mutamasilan kecuali padan pinadan sama, dan itu harus dilakukan secara nakdan kenceng ataupun kontan ay halan tegese kontan, dan itu terjadi makbudon tur den tampani saling menerima qoblat tafarruq in dalam sadurunge pisah. Jadi bainal bai' wal mustari, antara penjual dengan pembeli dalam satu majelis dan belum terpisah. Demikian kita lanjutkan pada konten berikutnya, insya Allah masih dalam bab yang sama. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kesalahan, baik dari segi i'rab, dari segi tarkib, dari segi makna, dari segi maksud. Semoga Allah memaafkan, mengampuni, dan kita diberikan kekuatan untuk memahami dengan baik dan benar. Wallahu a'lam bishawab.